kehidupan pribadi lepas pribadi. Amin. Amin. Ya Bapak Ibu Jemaat, saya mengambil satu ayat inti dari nas firman Tuhan yang sudah kita bacakan tadi. Nas ini secara menyeluruh adalah nas yang boleh ditetapkan oleh Majelis Sinode GKI dalam Almanak Nas GKI untuk menjadi dasar firman Tuhan ketika nanti ibadah puncak Paskah boleh berlangsung, ibadah minggu sekaligus ibadah Paskah pada hari ini berlangsung. Yakni bisa kita lihat dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ke-6a. Akan saya bacakan dan berbunyi demikian bagi kita. Pasal 24 ayatnya yang ke-6a. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ya Bapak Ibu Jemaat yang diberkati dalam Tuhan. Paskah bukan sekedar perayaan tahunan, tetapi Paskah menjadi momen inti daripada iman Kristen, di mana Yesus yang mati, ia bangkit kembali. Momen yang membuat iman kita kepada Kristus tidak menjadi sia-sia. Kalau dulunya Yesus mati, tetapi ia langsung mati begitu saja layaknya manusia, tidak ada yang membedakan Yesus dengan manusia. Tetapi ini membuktikan bahwa ia berbeda dari manusia biasa. Apa yang ia perkatakan, apa yang ia nubuatkan, ia sampaikan, semua terjadi, tertata, tersusun dengan baik, yang menunjukkan benar bahwa ia adalah Tuhan yang mempunyai kuasa atas kehidupan kita sebagai manusia. Ya Bapak Ibu Jemaat yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui kebangkitan daripada Yesus ini menjadi jaminan. Ini kembali menjadi pengharapan bagi kita sebagai orang percaya pada saat ini. Yesus tidak tetap dikubur. Ia menang melawan kematian. Artinya tidak ada masalah, tidak ada pergumulan atau rasa kehilangan yang lebih kuat daripada kuasa kebangkitan Yesus. Ya, saat kita merasa kehilangan arah, saat kita merasa hidup kita penuh dengan duka, kita diingatkan bahwa kebangkitan Yesus adalah harapan hidup yang tidak akan pernah mati bagi kita sebagai orang percaya. Kemudian dari kebangkitan Yesus ini semestinya mengubah ketakutan menjadi keberanian. Ya Bapak Ibu Jemaat sekalian, para rasul, murid-murid Yesus awalnya sangat takut. Mereka bersembunyi, mereka merasa ketakutan atas apa yang terjadi melalui peristiwa kematian daripada Yesus yang tragis. Mereka ketakutan kalau nantinya mereka juga akan menyusul mengalami hal yang sama. Tetapi setelah mereka melihat kebangkitan daripada Yesus, ketakutan berubah. Mereka menjadi pemberani dalam memberitakan Injil. Kebangkitan memberi kita keberanian yang sama. Ya, kita juga diajak untuk hadir sebagai terang bagi dunia ini. Kebangkitan Yesus juga memanggil kita untuk menyatakan hidup baru. Ya Bapak Ibu Jemaat sekalian, ya Paskah, hari kebangkitan daripada Yesus ini kembali lagi bukan hanya perayaan yang tahun demi tahun kita ulang-ulang tapi tidak dimaknai di dalam kehidupan kita. Tetapi ini adalah momen bagi kita untuk terus semakin lagi memperbarui kehidupan kita. Kita hidup baru berarti kita meninggalkan kehidupan kita yang lama, cara hidup kita yang lama yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita tidak hanya mempercayai bahwa Yesus telah bangkit, tetapi kita juga dipanggil untuk bangkit bersamanya dalam cara berpikir, dalam cara kita bertindak, dan dalam cara kita berharap. Kebangkitan daripada Yesus Kristus juga mengingatkan kepada kita pada saat ini Bapak Ibu, bahwa hidup di dunia ini kembali lagi sifatnya hanya sementara.
Tetapi ada kehidupan yang kekal yang dijanjikan daripada Tuhan. Ini yang menjadi motivasi kita untuk hidup dengan nilai-nilai kekal dan tidak terjebak hanya kepada hal-hal duniawi. Tidak terjebak hanya kepada hal-hal yang menyenangkan untuk sesaat, tetapi itu membuat kita menerima hukuman yang kekal. Kemudian juga dari kebangkitan Yesus ini, Bapak Ibu, kita diajak untuk menghidupi kasih, untuk menyatakan pengampunan di dalam kehidupan kita. Apa yang dilakukan daripada Yesus, kebangkitan Yesus dari penderitaan, kematian sampai kebangkitan Yesus ini membuktikan bahwa kasih Allah itu lebih besar daripada maut. Kita diajak untuk menyebarkan kasih. Kita diajak untuk menyebarkan pengampunan kepada sesama. Mengapa hal ini diajak untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita? Karena kembali lagi ini adalah apa yang nampak. Ini adalah apa yang terlebih dahulu dilakukan daripada Yesus. Inilah yang harus kita teladani di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya, Bapak Ibu, sebelum mengakhiri firman Tuhan pada saat ini, Paskah adalah kabar baik bagi kita. Paskah adalah kabar sukacita bagi kita sebagai orang percaya. Tetapi itu bukan hanya untuk kita kenang hari ini saja, pada tanggal Paskah saja, tetapi untuk kita jalani. Dia hidup, dan karena itu kita pun bisa hidup dengan penuh pengharapan. Ini hal yang menyukakan kita sebagai orang percaya. Nah, biarlah kebangkitan Yesus mengubahkan kehidupan kita menjadi kehidupan yang layak dan berkenan di hadapannya. Biarlah Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Kita mengambil saat teduh sejenak. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas salib. Terima kasih atas kubur yang kosong yang membuktikan kepada kami bahwa iman kami adalah iman yang benar ketika diarahkan ke dalam nama-Mu yang berkuasa. Ajarlah kami untuk hidup dalam kuasa kebangkitan. Bangkitkanlah kembali iman kami yang lelah. Bangkitkanlah kembali harapan kami yang pudar. Dan mohon Tuhan, Engkau juga membangkitkan kasih kami yang dingin. Biarlah di dalam kehidupan kami ya Tuhan, kami terdapat menjadi umat-Mu yang senantiasa boleh hidup bersukacita ketika kami terus melakukan kehendak perintah daripada Tuhan. Terima kasih atas momen sukacita ini ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan memberkati seluruh jemaat-Mu. Engkau memberkati dalam setiap harapan. Bahkan juga pergumulan yang diizinkan daripada Tuhan boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Kami percaya dalam kehidupan yang terus mengandalkan Tuhan, kehidupan kami sekalipun tidak akan menjadi sia-sia. Karena Tuhan, Engkau pasti akan mendatangkan sukacita, damai sejahtera, bahkan kehidupan yang kekal bagi kami yang tetap terdapat setia kepada Tuhan. Diberkatilah setiap keluarga dengan damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan. Diberkatilah setiap pribadi dalam kehidupan keluarga, rumah tangga. Biar pribadi demi pribadi kami ya Tuhan dapat menjadi pribadi yang hidup dalam hikmat Tuhan, yang hidup memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi sesama kami. Biar campur tangan Tuhan senantiasa mengiring jejak langkah juang kami. Dalam diam dan gerak kami percaya kami senantiasa berada dalam tuntunan, bimbingan yang berasal daripada Tuhan Yesus Kristus. Diberkati kami dalam usaha dan pekerjaan, diberkati kami dalam keberadaan fisik dengan kesehatan dan kekuatan. Diberkatilah kami juga dalam setiap hal yang boleh kami perjuangkan, kami pertaruhkan dengan melibatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami dengan pribadi kami semua. Ini kami yang mau menyerahkan kehidupan kami dipimpin daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa kebangkitan Tuhan juga membangkitkan kami
untuk senantiasa memiliki cara pikir, tindakan, dan pengharapan yang senantiasa teguh di dalam Tuhan. Ini doa dan seruan kami ya Tuhan, jauh daripada sempurna. Tetapi kami percaya Engkau mendengarkan setiap butir kata harapan kami, dan Engkau menjadikan baik seturut dengan kehendak-Mu. Doa kami pada saat ini kami naik ke dalam satu nama berkuasa, yakni Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.